Yang kebetulan desa Supeturang ini perlu diketahui adalah desa yang paling dekat dengan Gunung Semeru, dengan Kawah Jungkring Salaka. Kira-kira berapa kilo dari sini? Kalau dari sini yang saya tempati sekarang ini itu kurang lebih 7 kilo, Pak. 7 kilo ya? Dari sini. Iya, dari blok unggulan ini ya. Betul. Ya, nah kebetulan di sini ini langsung berhadapan ini di sananya Gunung Semeru ya. Langsung, Pak, terlihat jelas, cuma sekarang tertutup kabut, Mas ya. Tertutup kabut. Nah, barangkali bisa berbagi cerita ini, Pak Kepala Desa, Pak Kades, cerita Sabtu Kelabu ini. Kan Sabtunya Kelabu dulu, 4 Desember 2021 ada Sabtu Kelabu pukul 3. Nah, ceritanya Pak Kades ini saya dengar saat itu kita kehilangan kontak juga. Mas Masud Channel mau menghubungi beliau juga bingung juga. Baru kali ini kita bisa bertemu. Kira-kira apa yang terjadi saat itu di sekitar paling dekat dengan Gunung Semeru? Nah, awalnya gini, Pak, saya ceritakan dari awal ya. Pas tepat biasanya itu, Pak, saya setiap hari itu kan ke Dusun Juragoboan. Soalnya di Dusun Juragoboan itu saya mempunyai kegiatan sering keliling ke sana, dan bahkan pas tanggal 4 itu hari Sabtu itu 2021 itu saya tidak ada acara ke sana. Kebetulan jam 9 itu saya dapat informasi WA dari grup MKG itu yang di Semeru, yang pos pantaunya ada di Loji itu, Dusun Sumberbojor. Itu dapat informasi bahwasanya ada guguran lava begitu. Saya dengan istri saya dan anak saya langsung ke area penambang yang ada di Dusun Sumbersari, di Umbulan itu, Pak. Untuk memantau ya. Yang pertama yang memantau dan ngasih tahu masyarakat bahwasanya di situ kan ada kegiatan pertambangan. Jadi saya kasih tahu biar masyarakat saya itu ya waspada, selamat semua. Dan alhamdulillah itu pun masyarakat banyak yang selamat gitu. Sudah dikasih tahu itu ya. Sudah dikasih tahu. Dan jam 10.30 itu memang ada aliran lahar itu, Pak. Yang dari atas itu banjir. Cuma masyarakat tuh masih penasaran, ingin lihat. Malah ingin lihat waktu itu, Mas. Malah ingin lihat. Pas anak dan istri saya tak suruh pulang dulu. Saya masih bertahan di situ. Ya sambil memantau lah sama masyarakat. Namanya pemimpin, Pak, masa mau kabur duluan lah. Kan harus tahu masyarakatnya itu aman apa enggak kan gitu. Jadi Pak Kades habis dari Sumbersari malah naik ini ya. Pas itu saya pulang dulu, Pak. Ya. Pulang, ambil sepeda, ambil mantel, sepatu lah, peralatan biar aman. Habis itu saya naik ke Sumbersari. Kebetulan di sana saya ketemu sama namanya Pak Suli, tokoh masyarakat di sana. Rumahnya itu di RT 11, Pak Suli itu. Sama kasun saya, kasun Gunung Mas, Pak Wasopian. Saya ketemu di sana. Kebetulan abu itu putus, yang dinamakan putus gembel itu sudah gini, Pak. Habis itu jam kira-kira pukul jam setengah 12. Setengah 12 sudah mulai ada. Mulai turun wis. Habis itu saya ngasih tahu warga sampai nyampe masjid. Masjid Dusun Sumbersari RT 13 sampai sana. Kebetulan di dalam masjid itu banyak orang. Sudah mulai ngungsi orang-orang. Mulai ngungsi sana, Pak. Bahkan orang-orang yang di dalam masjid itu banyak sekali, Pak. Itu kebingungan masyarakat yang di sana, tapi alhamdulillah sama yang Maha Kuasa itu masih diberi petunjuk lah. Masyarakat itu ya ada yang panik, ada yang jatuh ke selokan, bahkan saya sempat menolong yang namanya Ibu Muksan itu patah, tangannya patah. Itu warga Sumbersari ya? Warga Sumbersari, orangnya sudah tua, tapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik Ibu Muksan itu. Itu jam 12-an itu? Jam 12. Pas atas nama Pak Suri, Haji Suri sama sekeluarga itu saya sempat nolong, sekarang orangnya sudah sehat, Pak. Sudah sehat. Terus itu sekitar jam 12 sudah posisi warga Sumbersari sudah ngungsi semua? Sebagian, Pak, itu banyak yang ngungsi dan sebagian itu masih banyak yang kejebak di area Masjid Sumbersari itu. Ya alhamdulillah ada angin kencang dari arah sana mana? Selatan. Nah, dari arah selatan itu kencang.
kencang, lari ke arah barat. Nah, itu masyarakat pas alhamdulillah saya lihat itu ada yang semaput. Cuma setelah itu banyak yang menolong. Dari relawan-relawan itu sebagian ada yang datang lah untuk ngasih pertolongan. Sekarang alhamdulillah sudah selamat. Kalau Pak Kades sendiri meninggalkan dusun Sumbersari itu kira-kira pukul berapa? Kalau saya sendiri Pak, saya sendiri itu Pengalaman pribadinya. sempat kejebak Pak. Sebenarnya saya tuh sempat kejebak. nah, trauma Pak. Mau Iya. kesini tuh sebenarnya trauma, tapi mau gimana lagi? Namanya saya pemimpin lah, kepala desa. Biarpun trauma harus berani kan. Iya, iya, iya. Nah, jam setengah 1, 12.30 itu saya tuh kejebak di timurnya masjid arah yang ke Pancasila itu. Iya. Di situ itu seakan-akan saya dikepung oleh utus gembel itu Pak. Iya. Sempat saya itu menarik nafas itu 3 kali. Iya. Bahkan abu-abu itu banyak yang masuk ke mulut saya. Iya, iya, iya. Seandainya sampai abu itu bertahan 10 menit, mungkin banyak orang yang meninggal di sana Pak. Itu di dusun Sumbersari. Sumbersari ya, di atas ya memang. Tapi alhamdulillah Ah, ada, saya mendengarkan ada orang perempuan itu sempat adzan lah. Iya. Ya mungkin sama yang Maha Kuasa itu dikasih jalan, dikasih Iya. petunjuk. Anginnya itu pas sudah lari kencang. oh, kena angin itu ya, buyar ya, abunya ya. Pas masyarakat sudah mulai kelihatan, bahkan ya banyak yang menolong lah gitu Pak. Iya. Kalau namanya sandal itu Pak, keleleran Pak, orangnya nggak tahu ada di mana. Itu terakhir Pak Kades jam berapa turun kemudian saat itu? Saya terakhir turun dari dusun Sumbersari itu jam setengah 3. Sudah mau ledakan yang besar itu ya? Iya, setengah 3 itu wes masyarakat sudah saya amankan. Itu diungsikan ke bawah semua ya? Ke menjauh ya? Sebagian ada yang diungsikan ke SD Supiturang 4, Oh, sebagian ada di masjid Supiturang yang di atas. Oh, iya, Pertama di kan di masjid situ. Iya. Habis itu ada peralihan tempat ditaruh di SMP 2. Dan sebagian masyarakat ada yang di rumahnya saudara-saudaranya Pak. Terus pada saat letusan yang katanya kan letusan besarnya pukul 3 ini. Bukan Tepatnya Pak. jam berapa? Kalau letusan yang besar itu perkiraan itu jam setengah 2 Pak. Setengah 2. Oh, yang ada kilatnya Nah, itu. yang Oh, itu yang setengah 2 ya jadi ya. itu sempat bingung masyarakat Di tuh. sini dengar keras sekali ya Pak Ya, ini. keras Pak, lawang kilatnya itu gini. Bener-bener ini ya dusun desa Supiturang ini ya. Tapi karena mungkin Pak Kades juga mengusahakan kewaspadaan ya ke atas terakhir itu, kira-kira berapa korban dari warga desa Supiturang? Untuk update sementara ini, kemarin warga saya desa Supiturang itu 27 Pak. Yang Belum ketemu atau yang udah ditemukan ataupun yang belum itu totalnya semua 27. 27? Yang ketemu berapa kira-kira? Yang ketemu itu di dusun sini, dusun Supiturang itu 10. Pak untuk dusun Juragoban itu kan masih belum ada koordinasi, masih belum tahu ya. Yang ketemu berapanya masih belum tahu Pak. Yang kalau di dusun Supiturang yang ketemu 10, berarti yang belum ketemu 17. Itu yang di alirannya. Yang di aliran rata-rata. Itu biasanya yang nambang ya, saudara-saudara yang Ya sebagian ada yang nambang Pak, sebagian itu ada yang kepingin tahu nyuting ya, itu. ya. Tapi sebagai kepala desa yang paling dekat dengan Gunung Semeru kan sudah diperingati dari awal ya. Kalau itu alhamdulillah Pak, saya dengan SKD di sini Perangkat, kan ya. selalu aktif di HT itu. Iya. Ya bahkan udah dikasih tahu untuk warga yang deket-deket aliran segera mengungsi. Ya. Bahkan namanya Pak Sulaiman itu memang orangnya saya akui Pak, kalau bisa diangkat itu 4 jempol. Cuma bisa ngangkat 2 jempol sama Pak Sulaiman itu. Itu kenapa itu? Itu selalu memantau itu. Bahkan larinya belakangan itu sama dengan saya Pak Sulaiman. Ini ya memang nampaknya desa Supiturang ini mohon maaf korbannya agak sedikit ya dibanding desa Sumberwuluh lah ya. Nah, betul Pak. Meskipun kalau kepada para penonton meskipun letaknya lebih dekat. Karena mungkin salah satunya ya pihak desa sudah terus-menerus memberi warning atau peringatan gitu ya. Yang pertama Pak ya, kenapa kok di Supiturang itu
korbannya terlalu sedikit. Soalnya di tingkat desa itu SKD dengan Kasun semua perangkat itu aktif, sering ngasih tahu ke warga-warga, bahkan Pak RT-nya juga aktif. Kayaknya apa SKD-nya Satuan Keamanan Desa sudah ada hatinya masing-masing. Sudah Pak, sudah. Wah, ini juga membantu kayaknya. Alhamdulillah ya. Kepada para penonton barangkali ada sumbangan hati. Hati. Ini yang perlu. Yang mungkin banyak yang lupa. Kalau urusan Indomie sudah banyak hari ini. Kalau urusan sembako ya alhamdulillah lah. Warga saya itu Untuk sementara sudah menerima semua, tapi nanti 1 bulan ke depan barangkali ada yang mau bantu dipikirkan lagi. sembako. Oke, saya siap menerima lah. Tapi Dan- yang mendesak hari ini kayaknya Hati Tol, Pak. hati. Hati dengan center Pak kalau ada Pak. Kepada para penonton mungkin nanti bisa dengan Mas Manggul Channel kita berdonasi bersama bagaimana apa ini yang diperlukan oleh Desa Supiturang ini ternyata yang barangkali tidak terpikirkan, yaitu peralatan untuk memantau keamanan desa, memantau Gunung Semeru, itu yaitu Hadi Talki dan Center. Malah penting ini. Nah, itu barangkali sebuah informasi bagi para penonton ya, Pak. Cuma gini Pak, alhamdulillah nggih. Di sini kan ada kegiatan seperti kepemudaan, namanya itu CCTV Semeru. Ya, Pak, ini. Itu tuh. Ya. Itu perlu saya kasih tahu Ya. sama Pak Mansur. Di situ itu kemarin ada pemasangan CCTV. Ya. Alhamdulillah dibantu sama relawan-relawan Ya, lah. Saya terima kasih banyak wis. Ya. Supaya apa? Gunung Semerunya terpantau jelas. Oh, dengan CCTV. Iya. Di sini dikasih bantuan, Pak. CCTV 3 tempat. Ya. Pas dengan apa itu alarm. alarm. Seandainya ada letusan atau apa, alarm itu bunyi. Sendiri ya. Itu dari Kabupaten Malang yang mengasih sumbangan dan relawan-relawan yang lain lah. Iya. Itu alhamdulillah sekali saya selaku kepala desa Supiturang mengucapkan terima kasih banyak Pada para relawan semua. semua, Monggo khususnya saya ucapkan pesannya kepada Indonesia ini. saya Supiturang untuk Indonesia. selaku kepala desa Supiturang mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan se-Indonesia, baik pun yang di luar negeri, di Palestina. Kemarin itu sempat ngasihkan donasi, saya juga terima kasih banyak. Iya, iya. Ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu lah namanya relawannya, cuma saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada relawan seluruh Indonesia.